Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen Bapak M. Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik Pendidikan. Perkenalkan, saya Wahyu Istiqomah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Etika Politik Pendidikan pada soal nomor 3, yaitu jelaskan macam-macam lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, lengkap dengan penjelasannya. Untuk menjawab soal tersebut, saya merujuk pada artikel yang disusun oleh Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri dengan judul Pendidikan pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember. Sebelum kedatangan bangsa Barat ke Hindia Belanda, masyarakat desa sudah mengenal pendidikan, baik itu dari keluarga maupun dari lingkungan. Pendidikan dimulai dari kedatangan bangsa Barat ke Hindia Belanda. Pendidikan yang diberikan oleh PKB membentuk masyarakat feodal dan elit baru untuk taat kepada PKB. Kedatangan Daendels ke Hindia Belanda pada tahun 1808 membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan, seperti menugaskan para bupati untuk mendirikan sekolah-sekolah. Lalu pada tanggal 19 Agustus 1816 dibentuk Komisaris Jenderal oleh PKB yang datang ke Hindia Belanda yang bertujuan untuk memperlancar roda pemerintah. Pada saat inilah PKB mulai memperhatikan pendidikan di Hindia Belanda. Berikut merupakan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada jenjang pendidikan rendah dengan pengantar bahasa Belanda. Di Surabaya terdiri dari Sekolah Rendah Eropa atau ELS, Sekolah Cina Belanda atau HCS, Sekolah Bumi Putra Belanda atau HIS, Sekolah Peralihan, dan Sekolah Taman Kanak-kanak. Yang pertama yaitu Sekolah Rendah Eropa atau ELS. ELS ini diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing, dan anak-anak tokoh terkemuka. Pada awalnya, lama belajar di ELS adalah 3 tahun. Namun pada tahun 1907, masa tempuh studi ELS berubah menjadi 7 tahun. Pelajaran yang diajarkan yaitu menulis, membaca, berhitung, bahasa Belanda, dan ilmu bumi. Yang kedua yaitu HCS, Sekolah untuk Anak-anak Cina pertama kali di Surabaya yang didirikan pada tanggal 5 November 1903, yang dibuka oleh perkumpulan Ho Tiong Hakuan yang mendirikan sekolah dasar di daerah keputraan pemukiman etnis Tionghoa. Sekolah dasar ini terdiri dari 142 murid dan 6 guru. Bahasa yang diajarkan yaitu bahasa Kuoyu, bahasa nasional Tiongkok. Yang ketiga yaitu HIS. Di Surabaya terdapat HIS negeri dan HIS bersubsidi. HIS negeri didirikan pada tahun 1914 dengan masa belajarnya 7 tahun dengan pengantar bahasa Belanda. Bagi orang pribumi, HIS merupakan jalan utama untuk meningkatkan derajat sosial, karena sekolah ini pada awalnya diperuntukkan bagi orang elit saja. Setelah adanya politik etis, sekolah ini bisa dimasuki oleh anak-anak golongan rendah. Yang keempat yaitu Sekolah Peralihan. Di Surabaya juga terdapat sekolah yang didirikan pada tahun 1930 di Jalan W.R. Supratman. Sekolah ini merupakan sekolah peralihan dari sekolah desa 3 tahun dengan pengantar bahasa daerah. Jumlah murid di sekolah desa ini yaitu 221 murid dan 5 guru. Yang kelima yaitu Sekolah Taman Kanak-kanak. Sekolah TK ini di Surabaya didirikan oleh perkumpulan umat Kristiani yang mendapatkan subsidi dari PKB. Ada 2 macam taman kanak-kanak di Surabaya. Pertama yaitu sekolah yang didirikan oleh Nyonya Asian Van Timur. Sekolah ini didirikan pada tahun 1848 dan terdiri dari 177 murid dengan 3 guru. Sekolah yang kedua yaitu sekolah yang didirikan oleh J.W. Van M.D. bernama Sekolah Van M.D.
Sekolah ini didirikan pada tahun 1850 yang terdiri dari 128 murid dan 2 guru laki-laki. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan rendah dengan bahasa pengantar bahasa Melayu, terdiri dari Sekolah Angka Loro, didirikan pada tahun 1895 yang terdiri dari 3 guru laki-laki dengan 168 murid. Lama belajar sekolah ini yaitu 3 tahun dengan menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua yaitu Sekolah Desa. Pada tahun 1907 berdiri lembaga yang bernama Inlands Volksonderwijs. Lembaga ini bertujuan untuk mengusahakan pendidikan yang sederhana bagi penduduk desa. Lama belajar sekolah desa yaitu 3 tahun dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Selanjutnya yaitu sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan yang dimaksud ini adalah sekolah lanjutan dari sekolah desa yang dibuka pada tahun 1916. Lama belajar sekolah ini adalah 2 tahun dan disediakan untuk murid-murid yang berprestasi baik dari sekolah desa. Selanjutnya yaitu pada jenjang pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjutan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan terbuka bagi siapa saja yang bisa masuk sekolah, baik dari golongan Eropa maupun pribumi. Pendidikan lanjutan terdiri dari MULO, AMS, dan HBS. Yang pertama yaitu MULO. Berdasarkan sistem sekolahan PKB, MULO termasuk dalam kategori sekolah dasar yang diperluas. Sekolah ini merupakan kelanjutan dari sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda, sehingga MULO dapat dimasukkan dalam jenjang pendidikan lanjutan. MULO pertama kali didirikan di Surabaya pada tahun 1916. Yang kedua yaitu AMS. Didirikan sebagai sekolah lanjutan MULO sekaligus sebagai persiapan untuk memasuki perguruan tinggi dengan lama belajar 3 tahun yang sekarang ini setara dengan SMA. Di Surabaya, AMS didirikan pada tahun 1938. Yang ketiga yaitu HBS, merupakan sekolah yang setara dengan SMA sekarang. Di Surabaya didirikan pada tahun 1875. HBS ini pertama kali berada di Institut Bais yang terletak di sudut Jalan Baliwerti dan Alun-Alun Contong. Selanjutnya yaitu pada jenjang pendidikan tinggi. Di Surabaya terdapat 2 sekolah dokter yaitu NIAS dan STOVIT. NIAS atau Sekolah Dokter Hindia Belanda di Surabaya didirikan pada tanggal 1 Juli 1914. Tujuan didirikannya sekolah NIAS ini adalah untuk mendidik dokter-dokter yang langsung bekerja untuk melayani kesehatan masyarakat. NIAS pertama kali didirikan di Surabaya pada tanggal 2 Juli 1923. Kurikulum NIAS disesuaikan dengan kurikulum Stovia di Batavia dengan masa pendidikan 10 tahun, yaitu 3 tahun bagian persiapan pendidikan dasar tentang kedokteran dan 7 tahun bagian kedokteran, yaitu pelajaran yang diajarkan khusus untuk kedokteran. Yang kedua yaitu Sekolah Dokter Gigi STOVIT di Surabaya yang diprakarsai oleh Dr. Lonquizin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kesehatan Masyarakat di Hindia Belanda. Dr. Lonquizin mempunyai gagasan membuka sekolah dokter gigi pada tahun 1928 di Surabaya. Sekolah ini satu komplek dengan sekolah NIAS. Pada Juli 1928, sekolah ini secara resmi menerima pendaftaran siswa dan jumlah siswa yang diterima pada angkatan pertama yaitu 21 orang. Syarat utama untuk bisa diterima di sekolah ini yaitu lulusan MULO dengan lama pendidikan 5 tahun termasuk latihan klinik 3 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.